Baik, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Dan untuk membahas terkait dengan pembongkaran atau pemotongan tiang monorel yang mulai dilakukan pada hari ini, kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Sudah ada staf khusus Gubernur Jakarta bidang komunikasi Chiko Hakim, lalu pakar tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna. Halo, selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang Mbak Suza, selamat petang Bang Chiko. Baik, terima kasih meluangkan waktu di Berita Satu Utama. Saya mau langsung ke Bang Chiko dulu deh. Bang Chiko, hari ini kan sudah direalisasikan nih pemotongan atau pembongkaran tiang monorel yang ada di sejumlah titik ya di Rasuna Said dan juga nantinya akan sampai ke Asia Afrika. Total ada 109 tiang monorel. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme pembagian timelinenya nih Bang Chiko? Karena kan kalau tidak salah titiknya ini awalnya di Rasuna Said. Nah, apakah ini sudah ada target waktu? Karena apakah dalam waktu tahun bulan depan target berapa tiang dulu? Ini seperti apa teknisnya? Yang pertama kita bersyukur dulu nih sudah 20 tahun lebih tiang monorel ini terpancang sebagai monumen yang tidak ada fungsinya, yang kemudian merusak pemandangan dan juga justru menghalangi hal-hal yang terkait dengan peningkatan kenyamanan pengendara maupun pengguna jalan atau pejalan kaki sekalipun. Dan ini hari ini dilakukan pembongkaran yang tentunya ditargetkan rampung sampai dengan penataan terkait dengan perluasan jalan dan pelebaran trotoarnya itu rampung di tahun ini. Jadi pembongkarannya ini diharapkan dalam waktu dekat itu bisa selesai dan tentunya dilakukan bertahap karena tentu kita juga tidak mau mengganggu arus lalu lintas selama terjadinya pembongkaran ini. Ya mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini tiangnya sudah bisa dibongkar. Namun tentunya ke depan ini bukan yang utama. Yang utama tetap adalah bagaimana kita menata kawasan Kuningan dan Asia Afrika ini untuk menjadi kawasan yang lebih baik lagi. Sehingga nanti pembangunan yang akan memakan waktu adalah pembangunan terkait dengan pelebaran jalan dan perluasan trotoar bagi pejalan kaki. Ini cukup cepat ya Bang ya, ditargetkan 1 hingga 2 minggu, ini seluruhnya nih Bang, sudah bisa selesai pemotongan ini, 109-nya tiang monorel tersebut Bang? Kita lihat nanti ya, tetapi itu yang kita harapkan, karena kalau hanya membongkar saja rasanya kan tidak membutuhkan waktu yang lama. Tapi yang nanti tentunya akan membutuhkan waktu adalah tadi penataan secara komprehensif, secara luas, yang itu yang menjadi judul utamanya sebenarnya. Jadi bukan hanya pembongkaran tiang yang selama ini digaungkan, tetapi justru terkait dengan bagaimana kita bisa menata ulang kawasan Kuningan, bagaimana kita bisa mengurangi kepadatan lalu lintas di sana, sambil juga memperhatikan hak-hak pejalan kaki yang selama ini terabaikan. Karena memang tiang-tiang ini menghalangi pembangunan dan menghalangi hal-hal yang terkait dengan kehidupan kota. Baik, ada sedikit kendala terkait dengan komunikasi pemirsa, tapi tidak apa, kita menangkap ya kurang lebih tadi yang disampaikan oleh Bang Chiko. Untuk proses pembongkaran dirasa tidak akan terlalu lama, tapi mungkin yang akan memakan waktu adalah bagaimana penataannya. Nah, sambil kita tunggu terkait dengan koneksi komunikasi dengan Bang Chiko ini kembali lancar dan normal, saya ingin ke Kang Yayat dulu. Kang Yayat, sebagai pakar tata kota, setelah 22 tahun tiang monorel ini mangkrak ya, berdiri begitu saja di sejumlah ruas jalan ya, Rasuna Said dan juga Asia Afrika. Apa yang menjadi highlight Anda terkait dengan akhirnya dilakukan langkah nyata nih, dilakukan pembongkaran? Ini menarik ya, konsepnya adalah merevitalisasi koridor jalannya. Jadi dalam konsep urban corridor, eksistensi dari jaringan jalan menjadi kata kunci. Mengapa kata kunci? Karena dia mendukung peningkatan konteksnya pelayanan dalam konteks mobilitasnya. Satu hal yang menarik adalah yang perlu kita cermati adalah tadi dikatakan estetika ruang akan bertambah. Satu yang menarik adalah tentang potensi kapasitas jalan. Kalau dari laporan di Sub diperkirakan akan terjadi peningkatan level of service jalan diperkirakan naik 18%.
berarti jumlah volume kendaraan akan bertambah dalam hal ini. Tetapi catatan kita juga menarik, ketika nanti ROW jalan dilebarin, trotoar dilebarin, potensi bangkitannya juga tinggi dan kemacetan akan bertambah. Ini menarik ya, karena terus terang aja, semakin nyaman jalan tersebut, maka semakin menarik orang untuk menggunakan koridor di Rasuna Said. Catatan penting dari semua proses ini adalah tadi katakan oleh Bang Ciko, bahwa yang paling penting adalah pada konteks pembangunannya. Saya yakin akan macet, karena ada perbedaan tingkat elevasi jalan ya di koridor jalur lambat sama ke jalur cepat. Kemudian ada median yang dibongkar. Kalau membongkar tiang bisa dilakukan, tetapi menata jalan, membuat trotoar yang bagus, dan satu catatan penting lagi, drainasenya jangan dilupakan. Karena sekali lagi kalau misalnya membangun jalan tanpa drainase, takutnya banyak genangan. Harusnya jalan Rasuna Said itu genangan tinggal kenangan. Nah, otomatis ini persoalan drainase penting, jangan sampai ada gangguan. Kedua, ditambahkan ruang pejalan kaki yang bagus. Dan satu hal lagi, pada semua simpul-simpul yang terkait pelayanan yang terintegrasi dengan stasiun LRT, itu desainnya harus dipercantik. Karena bagaimanapun, desain yang cantik, akses yang mudah, akan membuat orang tertarik naik public transport. Satu lagi catatan yang paling menarik adalah bagaimana menyikapi kalau jalannya macet. Nah, saya minta Bang Ciko, Pemprov, lakukan himbauan agar masyarakat selama pembangunan sampai September naik LRT kalau mau ke Kuningan. Karena terus terang saja, pasti ada sebagian jalan yang ditutup dan terjadi penyempitan. Nah, di sini yang menarik bagaimana nanti pada outlet keluar masuk. Karena terus terang saja, semua koridor urban yang ada di sana itu, bangunan-bangunan tuh aksesnya langsung ke jalan gitu. Outlet keluar masuk inilah, khususnya yang keluar itu pasti akan menimbulkan pelambatan. Nah, di sini belajar dari pembangunan koridor LRT di sepanjang Rasuna Said, kita perlu belajar dari situ bagaimana mengatur trafiknya. Selama pembangunan LRT ya, kita lihat di sepanjang Rasuna Said bagaimana terjadi penyempitan dan kemacetan. Nah, catatan paling terakhir, tolong dikonfirmasi kepada Dishub untuk tidak mengulangi tragedi TB Simatupang ya, rekayasa lalu lintas perlu kita persiapkan. Tetapi secara prinsip saya sependapat bahwa revitalisasi akan meningkatkan kualitas ruang, mendorong penggunaan public transport, dan peningkatan kelancaran jalan karena kemudahan. Nah, kalau udah lancar, ya jangan semuanya naik mobil lah ya. Tolong dihimbau untuk naik public transport. Sayang banget lah ya. Jadi yang menarik nanti kalau bisa dibuat satu desain ya yang betul-betul menarik pada semua simpul layanan dari LRT. Ingat, kalau di Jalan Sudirman itu di bawah underground untuk MRT, tapi kalau di Rasuna Said semua elevated. Jadi memerlukan desain yang apik untuk memperkuat keberadaan jalan dan jaringan angkutan umumnya. Baik, ini masukan yang sangat menarik nih Bang Ciko. Banyak sekali mungkin yang bisa menjadi bahan perbincangan dalam internal Pemprov DKI Jakarta ya. Tetapi mungkin terbicara mengenai desain untuk di Rasuna Said sendiri Bang Ciko, sebenarnya akan dibentuk menjadi apa sih? Memang untuk pelebaran jalan kah, trotoar kah, atau atau masih lagi ditimbang nih kira-kira desainnya akan menjadi apa untuk di daerah Rasuna Said terlebih dahulu? Yang pasti Rasuna Said adalah tetap Rasuna Said ya, artinya jalannya memang suatu jalan protokol yang mayoritas jalannya itu berbentuk lurus ya, lurus ke depan, dan artinya tentunya kita bisa melihat dari beberapa yang honorer itu ada sebagian akhirnya menghalangi para pengguna jalan kaki misalnya untuk bisa mendapatkan trotoar yang layak. Dari situlah nanti akan dilebarkan untuk menjadikan trotoar. Tapi bagian luasnya tentunya kita berharap bukan hanya tiangnya, tapi membatas jalannya pun dihilangkan untuk kemudian membuat jalan makin lebar. Nah ini tentunya berbeda dari setiap sisi. Ada bagian yang tentunya akan menjadi kawasan trotoar, ada sebagian yang jalannya tentunya dihilangkan sekali, jadi bukan hanya tiangnya yang hilang, yang tentunya untuk disampaikan juga oleh Kang Yayat bahwa memang
apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta kan selalu semata-mata hanya untuk melayani masyarakat. Kalau kita bicara soal suatu kawasan jalan, tentunya melayani masyarakat dalam mobilitas. Nah, jadi pengguna kendaraan bermotornya happy, jalannya lebih luas, ya, berdesak-desakan yang kita rasakan sekarang itu datanya 2 mobil itu kalau melaju itu harus betul-betul dekat banget spion sama spion. Nah, ini yang juga sering terjadi kecelakaan. Nah, kemudian di satu sisi pejalan kaki itu dapat ruang untuk bisa berjalan gitu. Nah, ini yang harus dipikirkan dan sebenarnya di sini tentu bisa dilihat di sosial media dari Pemprov DKI Jakarta, dari beberapa kanal sudah kita perlihatkan tentunya, dan mudah-mudahan masyarakat mau bersabar karena kata Kang Yayat, walaupun kita lakukan di malam hari pembongkaran pembangunan juga di waktu-waktu yang tidak peak hours misalnya, itu kemacetan akan terjadi. Ya, istilahnya berakhir-akhir buru berenang-renang ke tepian, kira-kira begitu. Yang kedua tadi saya sangat mengharap slogan genang tinggalkan tangan, mudah-mudahan itu bisa jadi jangan ya Kang Yayat, dan yang bagus sekali terkait dengan drainase. Mudah-mudahan nanti saya ada kesempatan untuk bisa menyampaikan kepada Dinas Bina Marga dan dinas-dinas terkait betul-betul memikirkan desain itu, sehingga yang namanya Kuningan Rasuna Said sebagai jalan protokol yang saya rasa orang-orang yang dari seluruh penjuru Indonesia tahu di mana Kuningan itu berada, dan ketika ada cuaca ekstrim atau ada di musim penghujan, tentunya genangan seharusnya tidak boleh ada di terutama di kawasan seperti Kuningan ini. Baik, Bang Ciko, Anda mengatakan desainnya ini sudah ada disebarluaskan melalui media sosial juga ya, masyarakat bisa melihat. Nah, mungkin Kang Yayat, untuk desain yang sudah beredar tersebut, saya tidak tahu apakah Anda sudah melihat atau belum, tetapi jika ya, apa yang menjadi catatan Anda mungkin? Dan tadi kan sudah memberikan catatan yang kurang lebih idealnya seperti apa ya. Nah, untuk desain yang ada ini kira-kira menurut Anda ini sudah mendekati harapan atau apa lagi mungkin yang perlu diperhatikan? Saya belum melihat desainnya, tapi menurut saya sependapat kalau before afternya itu ditampilkan. Jadi impact-nya pun kalau bisa nanti gambaran visual itu ditambahkan dengan narasi. Narasi satu ya, bagaimana penciptaan ruang itu membuat pejalan kaki nyaman. Ya, kedua nanti disiapkanlah halte-halte TJ yang non koridor itu yang ada di itu juga dibuat semaksimal mungkin. Tapi yang menarik memang harus diakui estetika ruangnya kalau bisa diperkuat dengan adalah taman atau bunga, karena selama ini bisa dikatakan untuk di koridor Rasuna Said dibandingkan dengan Tamrin atau Sudirman kanopinya tuh kurang. Ya, jadi harus diakui fungsinya sama-sama perkantoran, sama-sama bisnis, sama-sama ini. Tetapi di ruas Kuningan itu kurang kanopinya. Nah, ada ide menarik. Kalau nanti sudah ditata lebar, suatu saat nanti mungkin pemanfaatan untuk koridor Rasuna itu bisa dikembangkan untuk Car Free Day misalnya. Atau ada fungsi lain yang bisa disinergikan antara Tamrin dengan Sudirman. Ini sebetulnya fungsinya sama, tetapi jalannya tidak sebaik Tamrin dan Sudirman. Nah, satu lagi yang menurut saya, bahwa koridor di sepanjang Rasuna Said itu harus betul-betul desain yang ramah dengan pejalan kaki dan pengguna public transport. Ingat sekali lagi saya mengatakan, sore hari itu banyak pengguna public transport, khususnya para pekerja perempuan. Jadi betul-betul mereka yang menggunakan public transport itu akan kita dorong mau berjalan kaki. Dan saya sarankan juga tadi, bagaimana ruang pedestrian trotoar itu tidak licin pada saat hujan. Tambahlah kanopi-kanopi untuk ruang tunggu bagi mereka yang menunggu angkutan umum. Kalau bisa ya kita minta support dari angkutan online juga menyediakan halte-halte khusus bagi pengguna angkutan online yang menunggu. Ingat, jam kantor itu adalah jam yang paling tingkat risiko tinggi kepadatan dan kemacetan dan banyaknya penunggu di sepanjang koridor koridor Rasuna Said.
Baik, ini sejalan ya dengan yang Anda katakan di awal, revitalisasi tata kota ini seharusnya berimplikasi juga pada peningkatan terkait dengan penggunaan transportasi dan kelancaran jalan. Nah, catatan penting nih, Bang Ciko. Kalau begitu, Bang Ciko, untuk tadi yang disampaikan di awal, dibuatkan suatu perbandingan before dan afternya. Nah, ini kan berbicara mengenai komunikasi visual kepada masyarakat dan juga hasilnya bisa dilihat. Nah, apakah ini juga sudah mulai dikerjakan untuk memasifkan sosialisasi akan seperti apa penataan ini sehingga masyarakat mungkin tidak sedikit yang baru tahu nih akan ada dilakukan pengerjaan di jalan-jalan tersebut dan bisa memahami kalau misalnya jalannya agak ditutup sedikit gitu. Silakan. Pastinya yang pertama, sosialisasi itu kita anggap selalu penting ya, apalagi belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya terkait dengan kemacetan di TB Simatupang misalnya, karena memang kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat sempat begitu marah ya, tentu kita memperbaiki terkait dengan hal itu. Itu pelajar dari pengalaman masa lampau. Tentunya pertama kita akan melakukan sosialisasi dan rasa-rasanya di kanal media sosial kita sudah mulai menceritakan pada masyarakat terkait dengan pembongkaran ini, terkait dengan jarak yang monorail ini yang kemudian kedepannya tidak mungkin bisa digunakan lagi, dan tentunya harus dihilangkan. Dan tentunya tujuan utamanya bukan hanya untuk membongkar, tapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita terhadap masyarakat terkait dengan pengguna kendaraan motor dan juga pejalan kaki. Dan tadi tambahan dari Kang Yayat ini sangat berharga ya terkait dengan bagaimana kita harus memperhatikan terkait dengan drainasenya. Yang kedua, bagaimana juga memperhatikan juga pengguna transportasi umum terkait dengan penambahan halte misalnya di tempat-tempat yang lebih strategis yang mungkin selama ini tidak dapat terjadi karena terhalang oleh tiang-tiang tersebut. Jadi peraturan ini tentunya akan begitu komprehensif, bukan hanya terkait jalan, terkait dengan trotoar, tapi juga drainase tadi disampaikan, terkait dengan juga pengguna transportasi umum yang kemudian kita harus memberikan kenyamanan bagi mereka-mereka yang keluar dari gedung, yang kemudian tidak harus berjalan terlalu jauh, yang kemudian di tempat-tempat yang lebih strategis. Nah, mudah-mudahan ke depan kami yang memang sedang mempersiapkan bagaimana untuk supaya masyarakat kita tercerahkan untuk kemudian menerima kenyataan dalam beberapa bulan ke depan bahwa sedikit terganggu mobilitasnya di kawasan Kuningan, tetapi juga ketika mereka mendapatkan harapan terkait dengan apa yang akan dihadirkan Pemprov DKI Jakarta untuk masyarakat, bagi tanggung jawab kami, bagi juga kewajiban kami yang tentunya akan dana dari masyarakat untuk membangun proyek-proyek yang kita lakukan. Mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik ya. Kita butuh dukungan seperti dari tingkat satu ini, salah satunya, dan tentunya dukungan baik itu juga masukan, kritik dan juga apresiasi dari teman-teman pengamat tata kota seperti Kang Yayat juga. Baik, kalau begitu terakhir kepada Kang Yayat, kita akan nantikan ya, akan kawal terus pasti terkait dengan proses pemotongan atau pembongkaran tiang monorail hingga nantinya disulap nih oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi suatu tata kota yang lebih ciamik lagi. Tetapi setelah ini dilakukan, kira-kira menurut Anda, masukan mungkin kepada Pemprov ya, kemana lagi harusnya tata kota ini diperlebar sehingga menghasilkan kota Jakarta yang secara visual dan juga secara fungsi ini bisa memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakatnya. Silakan. Ya, pertama kalau saya fokus pada urban corridor ya. Urban corridor artinya bagaimana kita mendorong pada peningkatan sistem pelayanan transportasi pada fungsi atau kawasan yang memang punya peran secara ekonomi, sosial bagi masyarakat. Tamrin udah dibenahi sama Sudirman. Kemudian itu termasuk koridor di sepanjang Rasuna Said. Banyak koridor-koridor lain yang memang bisa kita dorong untuk dimaksimalkan. Saya tidak tahu nanti tidak lanjut untuk penataan di sekitar Asia Afrika, untuk penataan kawasannya. Tapi saya lebih condong bagaimana kita memaksimalkan penataan kawasan pada 3 kawasan. Pertama, pada 3 simpul. Pertama, kawasan dengan tingkat density, kepadatan tinggi, perkantoran, permukiman, dan sebagainya. Kedua, pada kawasan yang punya tingkat diversity dalam konteks keragaman pelayanan. Kalau misalnya Rasuna Said itu diversity-nya tinggi banget, semua perkantoran ada, kedutaan ada, rumah sakit ada, dan semua itu ada. Baru nanti pada tingkat desain yang didukung dengan transit. Catatan yang paling menarik dari semua proses ini adalah Pemprov DKI harus memberikan satu catatan tambahan bagaimana
apa yang dilakukan itu minimal struktur yang membangun kultur. Satu yang membangun kultur adalah munculnya budaya berjalan kaki. Rasuna Said itu keren banget sebetulnya. Kalau misalnya LRT-nya sudah makin apik, Transjakarta juga bagus, ditambah dengan ruang pedestrian. Jadi ramah pejalan kaki, ramah pengguna public transport, dan didukung dengan fasilitas yang semakin bagus. Paling menarik sebetulnya dari sisi bisnis. Penataan ini akan meningkatkan apa namanya land value capture. Jalannya bagus, penataannya apik, lama-lama banyak orang pindah. Yuk kembali nyewa di kawasan Rasuna Said, gedung-gedung perkantoran yang kosong bisa makin terisi. Kemudian juga ada bisa menarik pengembangan misalnya untuk perumahan dengan apartemen atau apa. Fenomena back to city akan kembali ke tengah Jakarta ketika fenomena ini dikaitkan dengan penataan kawasan yang semakin maksimal. Jadi saya kira kita tidak sekedar melihat penataan jalannya, tapi nilai outcome yang didapat bagi masyarakat dan pelaku usaha semakin bertambah di kawasan tersebut. Nilai outcome yang tentunya diharapkan berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup ya, Kang Yayat, kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik, dinantikan dan dikawal terus ya Bang Chiko terkait dengan rencana besar untuk menata kota Jakarta menjadi kota yang lebih indah lagi ke depannya. Terima kasih Bang Chiko dan juga Kang Yayat untuk diskusinya. Salam sehat, Sama-sama. selamat kembali beraktivitas.